Berikut adalah alur proses pembuatan pas bandara baru dan perpanjangan di Bandara Soekarno-Hatta, kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1. Berikut adalah alur atau flowchart permohonan pas bandara untuk permohonan baru ya. Pertama yaitu admin menginput di sistem pasban atau di sistem APMS. Atau persyaratan yang harus diinput yang pertama adalah surat pernyataan, daftar riwayat hidup, KTP, ID card, surat kontrak atau surat keterangan, SKCK. Nah, ketika admin sudah menginput, kemudian berkas diserahkan ke pihak Otban untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, apabila berkasnya sesuai, maka langsung ke proses pembayaran. Jika tidak sesuai, maka berkas dikembalikan lagi ke admin untuk direvisi. Ketika sudah sesuai, maka dilakukan pembayaran. Ketika sudah dilakukan pembayaran, maka langsung ke proses security awareness dan CBT atau computer basis test. Di sini mengerjakan soal berjumlah sebanyak 20 soal untuk bisa diisi. Ketika sudah lulus CBT, maka dilakukan background check oleh petugas pasban dari berkas yang kita miliki. Jika tidak lulus CBT, maka akan diserahkan lagi ke admin untuk penjadwalan ulang CBT. Apabila CBT atau screeningnya lulus, maka langsung ke proses background check oleh pihak pasban. Jika background check ini sesuai, maka bisa langsung foto dan jadi ya. Apabila background checknya tidak sesuai, maka akan diserahkan lagi ke admin untuk direvisi. Nah, ini adalah alurnya permohonan pas baru. Yang pertama, admin mengupload berkas di sistem Otban ya. Berkas yang mesti diupload yang pertama adalah surat pernyataan, daftar riwayat hidup, KTP dan ID card, surat kontrak atau surat keterangan, SKCK dan fakta integritas untuk protokoler ya. Ketika admin sudah menginput, maka diserahkan ke pihak pasban untuk pemeriksaan dokumen. Jika sudah diperiksa dokumennya, maka langsung create billing untuk pembayaran. Ketika sudah dilakukan pembayaran, maka langsung ke security awareness dan CBT atau computer basis test ya. Di sini akan mengerjakan soal sebanyak 20 soal. Ketika sudah lulus CBT, maka langsung ke proses background check. Ketika sudah background check, langsung foto dan cetak selesai. Sedangkan untuk alur permohonan perpanjangan pasban, yang pertama adalah admin menginput berkas yang sudah ditentukan, yaitu surat pernyataan, daftar riwayat hidup, SKCK, SK dan ID card, KTP plus pasban yang lama. Untuk perpanjangan ya, harus dilampirkan pasban yang lamanya. Ketika admin sudah menginput, kemudian berkas diserahkan untuk diverifikasi. Ketika sudah diverifikasi,
Jika tidak sesuai berkasnya maka akan dikembalikan lagi ke admin. Apabila berkasnya sesuai bisa langsung pembayaran. Ketika sudah pembayaran, jika ada perubahan data dan atau perlu dilakukan pemeriksaan lanjut maka akan dilakukan background check ya. Apabila tidak ada maka bisa langsung foto atau cetak ya, dan selesai. Nah, ini adalah alur permohonannya. Tahap pertamanya ada upload data oleh pemohon di sistem Outbound, kemudian pemeriksaan dokumen, dan yang ketiga decrypt billing di Simponi. Ketika sudah decrypt billing maka akan dilakukan pembayaran PNBP, pendapatan negara bukan pajak ya. Nah, ketika sudah dilakukan pembayaran maka bisa langsung cetak foto dan selesai.